Dan dulu showernya emas juga. Wow, guys. Emas. Wow, emas. Ini keren banget nih. Keren banget ya. Ini kayaknya, coba ya. Halo? Bukan telepon sih. Oke, hold on. Nah, halo. Hey, how are you? Good, how are you? I'm showing you several houses today. Yes. Let's start with this one. Oke, rumah Let's pertama nih ya. Yes. Ini daerah mana? Ini daerah Monrovia. Monrovia. Namanya dulu pertama-tama tentunya. Nama saya Mulyani. Mulyani. Iya. Oke. Asalnya Indonesia di Di Lombok. Di Lombok? Di small island. What? Di Lombok? Yes, guys, you have to come to Lombok. Aku Kirain, ke Lombok. kirain dari Jakarta bukan? Enggak, saya dari Lombok. Ya. Oke, ini rumah pertama yang kita Ini masuki. house is fully updated. They just do renovation, as you can see, the floors, the windows, and the kitchen, the cabinet also new. Ini rumah berarti udah sempat direnovasi. Ini rumah udah lama ya? Ya, ini rumah ini dibangun tahun 1949. 1949. Wah, berarti 5 tahun. We were born. 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Yes. Oke, ini living room. Living room ini. Ini terus ya dining area segala macam. Ya. Sebelum kita go further, Yes. rumah ini dijual berapa? Ini asking price for 838,000. Ini price-nya sudah reduce ya. Udah reduce. Ya, dan ini sudah on the market like 93 days. This is the first bedroom here. Oh, As ini. you see, very bright, nggak perlu nyalain lampu. Iya, ini. Kalau cari rumah di itu sini. penting ya. Untuk the brightness of the house juga itu penting. Ini kamar depan, lu dapat pemandangan ke depan. And it's a mountain view. Sini ada mountain view, terus ini ada closet. Tunggu lihat dulu closetnya sebesar apa sih? Segini. Oke, ini bisa masuk. Gue bisa masuk dalam sini. Oh, ini mungkin buat anak cukup kali ya. Bagus nih. Ini bathroom pertama. Tuh, di sini tuh selalu terpisah kamar mandi ya. Jadi ada tutupannya. Jadi nggak basah kalau mandi, tutup. Lantainya itu terpisah. Dimana kalau di Indonesia tuh nggak ada pisahannya. Lo kalau mandi bisa cipratan kemana-mana. Kalau di sini ini kering, sana basah. Ini bedroom kedua. Karena ada walk-in closet, usually people Wow. master bedroom. Tapi karena ini tidak ada bathroom di sini, mereka nggak bisa consider this as a master bedroom. I see. Jadi kalau master bedroom kamar utama itu biasanya ada kamar mandinya. Kamar mandinya. Nah ini kan dia kasih di kamar ini. Saya rasa ini mungkin tidak permitted ya. Oh. Karena dia tambah half a bath di sini. Lumayan, ini ada ininya tapi nggak ada tempat mandinya bro. Cuman buat buang air sama cuci tangan segala macam. Tapi nggak ada kacanya ya, di sana juga tadi nggak ada kacanya. Dia belum, ini karena dia baru saat renovation, dia belum completed ya, taruh semua barang di sini. I see. Ya. Terus kalau ini closetnya, ini juga nih. Ini closetnya. Ini lumayan. Ini Ya, oke. sebenarnya bisa dijadiin standing shower ya kalau mau. Sebenarnya bisa. Jadi kalau ini dijebol, Ya. terus bisa jadi shower di situ. Ya, jadi ini biasanya untuk naik ke atas ya, ke attic. Oh, di attic tuh biasanya ada apa sih? Ini banyak sekali, ada kabel, ada insulation. Oh. Jadi dari sini juga bisa kelihatan kalau roofnya pernah bocor nggak, bisa kelihatan semua dari sana. Terus bisa end up di Amerika itu gimana? Oke, ini karena dulu saya di Lombok, saya ke Surabaya sekolah. Ya, banyak teman-teman saya yang di sana itu mau keluar negeri sekolah. Jadi itu give me a very motivation gitu mau keluar negeri. So I was thinking maybe lebih murah ke Taiwan. Tapi kakak saya bilang udah kamu langsung aja ke Amerika. Waktu itu kan dia kerja kan ya, terus dia bisa apalah bayar uang sekolah. So waktu itu saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali karena di sekolah saya pindah-pindah jadi guru bahasa Inggrisnya itu berbeda-beda. So what I did is aku datang dulu sebagai murid bahasa Inggris. Oke, datang sini mau niatnya belajar bahasa Inggris. Niatnya mau ke university, tapi untuk masuk university I have to pass the TOEFL test. TOEFL ya, TOEFL lah. TOEFL guys, yes. Kalian tahu lah pasti. Ya. Terus. Ya, lalu saya sekolah di bahasa Inggris for 6 months. Waktu sekolah itu bener-bener sekolah ya guys, bukan main-main loh ya. Wah, habis kelas saya tuh ke laboratoriumnya, learning the pronunciation and stuff. Sekarang pronunciation saya agak ke Indonesian sudah karena lately talking to a lot of Indonesian and I just came back from Indonesia juga. Ya, jadi itu penting sekali untuk murid-murid yang datang dari luar negeri, jangan hanya main-main. Even though
karena biaya kan mahal juga ya. And Betul. then you need to study hard, no matter how much money you have to study guys. Harus study. Terus. Lalu dari itu saya pas TOEFL test, langsung saya register ke university. Universitas. Yes. Kuliah di sini. Itu berarti pertama-tama itu pakai F1 visa ya? Yes, pakai F1 visa. Zaman itu susah atau enggak? Agak susah sih. Dapetin F1 visa? Ya, Udah agak susah? Ya, enggak begitu gampang. I have to go to a process. Ada prosesnya Tapi juga. waktu itu saya hire orang dari Jakarta, saya juga nggak ingat siapa namanya, untuk proses through the school dulu. Tapi sampai di Amerika, ya pakai agen. Nah sampai di Amerika, baru saya proses semua sekolah sendiri. Halaman belakangnya gede juga ya. Lihat dong. Nah ini guys, pintu khusus masuk untuk mobil. Jadi tadi kalau lo lihat di depan itu nggak ada kayak driveway untuk masuk mobil. Jadi dia di samping. Di samping. Tapi ini kan bisa diganti ke ini apa pakai garage ya, pakai automatic ya. Jadi kalau malam-malam kan nggak usah turun. Bisa otomatis buka sendiri di sini karena udah banyak yang kayak gitu ya. Lihat dong kayak di Indonesia tuh ada jemuran, tiang jemuran. Jadi kalau mau ngejemur dan coba lagi kita lihat ke belakang ya. Ini ada buat barbecue walaupun nggak keurus. Ini bisa buat barbekyuan. Jadi lo bisa buat party di sini, bisa ada tempat duduk. Terus ini kalau tamannya dibenerin bisa jadi mantap. Ini bisa potensi sih ya. Dan ini garasinya juga gede ini garasinya gede ini. Cumanya saya nggak bisa masuk karena dia nggak ada remote ya. But the thing is, ini totally remodel ya. Jadi refrigerator on the other side. Ini refrigerator di sini. Oh biasanya kulkas di sini ya. Kulkas di sini. Ini kompor di sini karena ini ada gas line-nya di sini. Oh gas line ini kompor di sini. Terus ini ada hood-nya di sini. Oh benar, ini exhaust fan-nya ya. Jadi kalau masak asapnya langsung ke sana. Right. Kira-kira kalau rumah kayak gini, daerah sini, cocoknya itu untuk bayar yang kayak gimana? Di daerah sini, karena kalau dibilang untuk school district yang orang tua anaknya, ini bukan school district Arcadia, ini Monrovia School District. Monrovia. Nah, kebanyakan di rumah-rumah di sini juga orang working lah, like young couple, barusan working, tergantung berapa jauh mereka mau drive. Dari sini ke freeway juga nggak terlalu jauh. Dari sini kalau misalnya mereka kerjanya di LA, itu berapa lama ke LA? Dari sini ke LA it's about 40 minutes lah. 40 menit, pakai macet apa nggak pakai macet? Ini pakai macet-macet sedikit. Pakai macet-macet sedikit. You can go for 1 hour and plus, you know. Kalau macet bisa sejam, tapi tergantung dari what time you need to go. Usually kan kita harus berangkat sebelum jam 6. Ya, supaya avoid traffic biasanya. I see. Jadi ini kalau rumah kayak gini itu cocoknya untuk keluarga, guys. Jadi kerja yang bagus biar bisa beli rumah ini. Kayaknya rumah ini udah semua ya. Sudah semua kayaknya dari gini. Kayak kita siap untuk menuju ke rumah selanjutnya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang gue lagi menuju ke rumah selanjutnya. Oke, sebelum kita sampai sana, tentunya kalau kalian enjoy konten kita kali ini, jangan lupa di like. Dan kalau kalian baru di channel ini dan pengen tahu tips tentang tinggal di Amerika, terus info-info seperti ini, atau cerita-cerita tentang teman-teman kita orang Indonesia yang lagi berjuang di Amerika, di subscribe. Dan channelnya jangan lupa tentunya di loncengnya dinyalain. Dan tentunya komen kira-kira apa sih yang paling kalian suka dari video kali ini. Oke, lanjut yuk. Gue lagi nyetir juga. Yang ini nggak bisa autopilot. Peace. Kayak apa yang dibutuhkan requirement, misalnya ada teman-teman yang pengen, gue pengen jadi penjual rumah, pengen jadi realtor agent. Nah, sebagai realtor kita tuh harus belajar di sini. Nggak segampang yang di Indonesia semua orang bisa jadi broker. Kita tuh harus belajar, harus requirementnya ada berapa classes yang kita harus completing. Kita harus ujian sekolah lagi. Tapi bukan di university ya, kita sekolah, kita bisa belajar di rumah. Itu pelajar itu kompleks sekali bagi kita. Kan kita foreigner kan, kan ini kata-katanya itu banyak sekali yang kita tidak mengerti. Jadi agak susah ya, kita harus Google, harus pelajarin definition apa gitu. Nah dari sana kita belajar, terus harus diingat juga guys, waktu saya datang di sini kan pekerjaan saya bukan real estate agent, saya yang lain. Jadinya sphere of influence. Biasanya kalau orang sebagai real estate agent, mereka tuh harus banyak yang sphere of influence, jadi mereka bisa take off. Saya tidak ada orang di sini sama sekali guys. Jadi do you know how I do it? Aku tiap hari aku cari open houses.
open house siapapun saya cari. Saya duduk di open house cari klien. Dari Monday sampai Friday sampai Sunday. Pokoknya 7 hari manapun yang saya bisa dapat saya duduk di situ. Saya cari klien. Wow. And I got my client, guys. Udah klien. Harus fokus. Itu bukan kerjaan yang gampang. Harus bener-bener ini ya, tekun ya. Nah, kita sekarang udah di rumah selanjutnya sih. Ini sedikit berbeda ya, ini kayak model-model komplek gitu karena depannya ada gini, tapi di dalamnya lihat 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 unit kayak komplek. Ini kompleks ada HOA. Ini sebenarnya termasuk rumah, tapi kata lainnya ini PUD, Plan Unit Develop. Karena tanah sekarang kan mahal, jadi orang kepingin punya rumah supaya nggak gabung-gabung sama tetangga seperti townhouse atau kondo begitu. Jadinya ini dipisah-pisah, ada tempatnya, tapi di dalam satu komplek dengan berarti harus bayar HOA. HOA itu apa? HOA itu iuran ya, iuran bulanan untuk mereka bayar gardener, air di luar, atau untuk bersih-bersih atau ngecat-ngecat rumahnya in the future. Kalau ada kerusakan di luar ini di cover HOA biasanya. Oh, jadi kalau yang apapun yang di luar rumah itu tercover oleh HOA. Ya. Nah, yang ini HOA-nya berapa? Ini $200. $200. Yes. Ini bisa dibilang townhouse apa enggak? Enggak. Townhouse tuh bedanya apa sama PUD kayak gini? Townhouse dia itu wall-nya itu akan gabung sama tetangga. Oh, nempel gitu ya? Dia, ya. Oh, sharing. Nah, kalau ini termasuk kayak single family house. Terpisah. Coba ngintip dulu sebelum kita masuk. Gue pengen lihat dulu apa benar. Oh iya guys, sih terpisah. Jadi nggak nempel. Kalau townhome itu nempel. Jadi kalau di sini berisik, gedok-gedok kedengeran di sebelah. Ini rumah ini, termasuk di dalam kompleks. Dan tanahnya karena di dalam kompleks ada HOA dan tanahnya jadi juga kecil. Dan for the price untuk ini 776 sebenarnya. $776.000. Ya. 776.000 US dollar guys. Ya. Ini living room nih ya? Ini ya living room, there's a dining area dan a kitchen open space. Yuk kita lihat-lihat yuk. Ini lumayan Amerika sih guys, soalnya ada ginian nih. Nah ini kalau lagi Natalan ada Santa Claus guys. Turunnya masuknya dari situ guys. Oke, di living room ini, di halaman bawah ini ada apa aja coba? Ini begini aja di sini, itu living room di sini, dining area di sini, lalu ini kitchen. Jadi dia very kecil ya di sini. Dia ini cuma 1422 square footage. Ya biasanya garasi itu tidak termasuk di dalam square footage. Ini tentunya kayaknya gue mikir ini buat fridge ya. This one ini untuk refrigerator. Kalau di sini kan untuk itulah. Naruh bumbu-bumbu nih biasanya nih. Oke. Microwave udah ada dan ini rata-rata itu kalau beli rumah ini biasanya termasuk apa enggak Cik? Ini kompor harus biasanya termasuk, kompor sama dishwasher itu semua biasanya termasuk. Dishwasher ini dia buat cuci piring, mesin buat cuci piring guys tuh kayak gini. Oke, I see. Refrigerator is optional, tapi karena ini hoodnya sudah pakai microwave ya, jadinya ini sudah termasuk. Jadi ini termasuk, tapi apakah semua rumah harus ada apa enggak terlalu? Kalau hood itu tidak harus semua ada, tapi itu tergantung dari mereka caranya. Kalau banyak orang yang beli rumah kan mereka mau lihat ini hoodnya ke belakang nggak, ini ke belakang keluar. Jadi waktu kamu masak terasi, nggak di dalam rumah, dia kesak out ke sana terus keluar gitu loh guys ya. Jadi penting ya kalau mau masak ya kita harus cek ini hoodnya ada connectionnya ke belakang keluar nggak. Kalau nggak nanti rumah ini bau terasi. Bau terasi. Ntar rumahnya kayak warteg lagi. Oke, kita sebelum naik ke atas cek ke belakang yuk, boleh nggak? Oke. Nah, ini kan tadi saya bilang karena ini di kompleks ya. Jadi dia punya lock cuma sebegini aja, bukan kayak rumah. Oke, coba kita lihat guys. Wah, ini ada panggung guys. Kayak ada panggung gitu. Oh, berarti belum tentu rumah sebelah ada kayak gini juga. Coba kita ngintip juga, ngintip rumah sebelah. Itu sedikit aja. Ada tapi ada. Halaman belakang. Bisa bangku di sini, payung, sofa, for betul. Even barbecue bisa kali ya? Buat barbekyuan, buat nongkrong di belakang. Kalau saya biasanya nyari rumah yang halaman belakangnya gede biar kalau sore-sore bisa ngopi dan ngerokok. Tupai guys. Halo tupai, hilang kabur tupainya. Jadi kalau tempat yang kayak gini tuh memang biasa kalau halamannya tidak sebesar yang rumah tradisional istilahnya. Kita sekarang ke. Nah, ini another thing that usually I tell my client. Kalau tangga begitu, kan kalau untuk orang, apalagi ini kan tidak ada bedroom di bawah. Betul.
untuk orang tua atau anak kecil ini harus hati-hati ya. Kalau kamu gelundung dari atas sampai bawah ini bahaya sekali. Iya. Iya juga sih kalau misalnya lagi ngantuk-ngantuk itu kan duduk-duduk bahaya. Bahaya. Ini yang aku selalu point out ke klienku juga kalau ada tangga kayak begitu. So at least mereka consider mereka mau nggak rumah ini. Betul. Guys ya. Make sense. Jadi saya kalau mau jualan rumah bukan tutup mata ya. Saya akan point out sesuatu yang saya merasa mungkin ada concern in the future. Karena kalau orang hanya lihat rumah pertama kali semua indah, mereka tuh lupa. Nanti kalau mereka sudah move in baru mereka rasain, oh kok gini gitu. Ini berarti agen yang baik ini, best. Best guys. Oke, let's go. Oke, kita naik ke atas. Kenapa Amerika? Kenapa nggak Singapura? Kenapa nggak Australia? Kenapa nggak Eropa? Saya waktu itu saya nggak tahu ya. Saya maunya di Taiwan karena saya pikir lebih dekat dari rumah. Saudara mau visit saya lebih gampang. Tapi kakak saya bilang, oh saya ada teman di Amerika. Datang aja ke Amerika. Oh, saya bilang Amerika kok jauh sekali ya. Udah nggak apa-apa deh ke sana. Guys, waktu muda ya apapun tidak ada jadi masalah. Pikiran nggak dipikir. Disuruh ke sini ya udah datang aja ke sini, jalanin aja gitu. Tapi waktu jalanin itu juga itu kita dari diri kita sendiri juga kita benar-benar harus belajar. Kita nggak bisa dikasih ke sini ya langsung kita whatever lah gitu nggak. Saya benar-benar belajar. Oke, ini kita di atas sekarang guys. Wow, this is big. Ini gede sih. Rumah ini is not too bad. It's not too bad. Ini actually gede. Ini gede banget guys. Ini main bedroom ya, soalnya ini kita main sudah bedroom. nggak boleh bilang master. Betul. Terus itu kamar mandi. Coba bathroomnya di sini. Oh, tuh guys, seperti yang gue bilang tadi, kamar mandi itu terpisah. Sekali lagi kalau di Indonesia itu jadi satu, di sini terpisah. Jadi lo basah-basahan di sana, di sini harus kering. Oke, banyak sekali gue nemenin teman-teman gue yang dari Indonesia terus ke sini, terus ketika gue minjem kamar mandinya itu becek semua. Tidak seperti itu di sini. Oke? Wah, tapi ini sih yang aku suka banget ya, double sink, Ci. Double sink ya. Ini enak banget ini. Ini menurutku double sink karena rumah ini dibangun lebih baru, 1998. 1998. Yes. Oke. Ini tuh wah, ini fitur yang sangat saya suka banget. Kenapa? Karena istri bisa sendiri, saya bisa sendiri, bisa ngobrol lagi sikat gigi, seru. Iya, dan itu main klosetnya, bisa jalan masuk. Wow, ini gede banget guys. Lihat, ini bisa taruh koper, orang bisa tidur di sini, kok bisa sewa ini. Iya, atau enggak nih kalau zaman dulu ini gue rada trauma. Ini biasanya kalau gue kecil bandel gue disetrap di sini nih. Masuk, jegat gitu tuh. Another thing that I need to point out, kamu lihat ini di atas ini. Wah, apa ini guys? Nah, bocor ya? Ya, ini pasti ada bocor sebelumnya. Oh, berarti harus hati-hati nih. Ini dari atas. Nah, kalau gini saya kelihatan gitu, saya pasti suruh. Kalau inspektornya belum kelihatan dulu, saya pasti suruh dia ke atas lihat ada apa di sana. Tapi sebelum kita maju lagi nih, Ci, rumah di sini tuh yang aku lihat ya, yang aku notice ya, itu selalu ada kayak gini-ginian. Bisa tolong dijelasin nggak buat teman-teman? Ini itu smoke detector. Oke. Itu berarti kalau dari bawah ada kebakaran, ada smoke, ini bunyi. Supaya kita yang tidur, kan banyak orang tidur nggak tahu apa-apa. So, ini untuk prevent supaya kita nggak mati kena smoke ini. Ini dipakai supaya dia bunyi nanti. Jadi ini harus diganti baterainya every 6 months ya guys. Supaya make sure dia jalan. Apakah sebuah kewajiban untuk setiap rumah? Ini harus. Ini one of the requirement. Heater, smoke detector sama carbon monoxide detector. Standar keamanan. Ya, kalau saya sih saya beli combo aja ya, carbon monoxide sama smoke detector dijadiin satu. Jadi kan bisa aman dah. Semua. Di rumah saya juga ada yang untuk apa? Gas. Iya, jadi kalau ada apa-apa langsung bisa bunyi, jadi kita tahu, ya nggak sih? Dan ini kamu lihat bersih kan? Wow. Main bathroom. Oh, tapi kalau ini cuma satu. Karena ini mungkin buat anak-anaknya atau buat tamu. Ini kamar mandi. Seperti yang saya bilang, terpisah guys. Itu basah, di sini kering. Tolong. Itu penting sekali. Penting sekali. Tadi, karena saya di Indonesia juga saya nggak tahan tuh kaki itu basah terus. Iya, itu tadi saya bilang kalau di Indonesia tuh kamar mandi udah basah aja semua. Yes. Ini ruangan yang paling kecil. Oh, oke. Biasanya dengan square footage gitu yang satu gede, yang duanya lebih kecil. Ya mungkin ini kalau berkeluarga ini buat anak-anaknya gitu kan ya. Ya. Ini kalau saya bisa jadi studio YouTube nih. Lemarinya, kalau lemarinya segede gimana? Ini lemarinya segede gitu. Oh, ini tetap bisa masuk juga sih. Ada gini, terus ada gantungannya udah terbuat.
Ini this is good size. Good size. This is really good Ya. size. Terus ini juga kan ada ekstra untuk linen. Oh, ini tempat orang naruh spray Ya. atau kayak cover bantal. Ya. Ini next room. Oke. That's the next room. Ini kurang lebih mirip-mirip lah ya sama kayak sebelah ya. Ya, nah, Besarnya. square footage-nya sama, gedenya sama. Dan kayaknya ini salah satu yang buat saya sih penting banget ya, adalah cahaya yang masuk ke dalam. Yes. Apartemen saya termasuk kelihatan apa? Termasuk gelap karena terbatas. Ya adalah pokoknya di mana matahari itu nggak masuk. Kayaknya suram di dalam. Iya. Kenapa sih beberapa rumah itu pakai karpet bukan pakai lantai? Nah, kan ada orang kalau karpet kan mungkin lebih murah ya bahannya. Dan di zaman dulu kan karpet. Kalau saya suka karpet karena dia tuh waktu summertime nggak terlalu panas sekali, wintertime dia nggak terlalu dingin. Oke. Kalau kamu pakai tile begitu di bawah atau pakai kayu, kan dingin dia waktu summertime. Jadi kalau kamu pergi lihat rumah-rumah orang, nanti saya tunjukin di rumah yang satunya lagi, itu dikasih rugs di bawah. Kalau nggak terlalu dingin dia. Kalau ini dari analisaku ya, Aha, ini bisa memadam suara juga nggak? Yes. Kalau misalnya kita lagi, Yes. nah ini nggak ada suara nih, Iya. oh kan? Iya. Kamera goyang-goyang loh, Ya. nggak ada suara. Kalau Kalau lantai, di apartemen, floor-floornya itu nggak boleh dikasih pakai wood floor atau tile floor, harus semua pakai karpet. Kalau ketahuan itu disuruh copot. berarti memang ini adalah kewajiban. Dan lo tahu kenapa sekarang ini dipakein karpet? Pas pindah ke sini, berarti keluarga stay di Lombok. Di Lombok saya tidak communicate sama mereka berbulan-bulan guys, karena setiap kali telepon bayar $25 itu kan mahal. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada apa-apa. Itu consider very expensive. Jadinya sangat different sampai sekarang. Sekarang kan WhatsApp, video call apa semua. Kita waktu itu sangat sengsara guys. Masih harus pakai operator untuk minta phone call ke Indonesia. Even waktu aku pindah ya, Iya. tahun 2006-2007 itu awal-awal, Iya. aku inget mau kontak Indo harus beli kartu telepon Iya, dulu. yes, betul. Harus beli kartu Yes, telepon betul. dulu, Iya. terus kayak ya ribet terus kan kartu telepon harus di redeem dulu, harus Di-redeem, wah yes, proses panjang. yes, Sekarang yes. udah enak banget, Sekarang udah enak. bisa WhatsApp kalian. Jadi kalau kesini harusnya tidak perlu setakut itu ya, atau harus Harusnya ragu-ragu? tidak usah ragu-ragu. Yang penting ada kemauan belajar di sini. Kalau tujuannya belajar ya, kalau tujuannya mau kerja ya kerja di sini. Betul. Garasi bisa kebuka nggak? Garasi kebuka. Oh kebuka, oke. Yuk kita cek sekarang garasi. Udah dibuka, kita cek garasinya guys. Wah, garasi juga besar guys. Tuh, lihat Ini garasinya. biasanya rumah ini garasi ininya di luar di garasi laundry roomnya. Oh, mesin cuci di luar biasanya. Oke, biasanya di sini, terus ini 2 mobil cukup lah ya. Mobil cukup panjang ini cukup panjang. Iya, ini masuk. Ini pakai van atau SUV juga masuk ini. Masuk ini panjangnya. Tapi kan kalau SUV ini yang gede sekali ini nggak mungkin masuk 2 mobil, hanya satu. Iya. Ya, satu harus parkir di luar. Dan ini kelihatannya udah otomatis guys pintunya. Ya, Jadi kayak kalau rumah tuh tinggal kalau dari dalam dipencet. Nah, lihat. Tuh. Dan biasanya kalau kayak gini jadi mobil udah punya sendiri ya. Oh ya, punya sendiri. Terus jadinya buka dari pakai remote control aja, buka dari luar. Jadi pas waktu masuk dari sana, ini harusnya mungkin dari belakang dia. Nah ini driveway-nya di sini. Ini nggak ada pagar, langsung kebuka. Jadi istilahnya semua orang bisa. Semua orang bisa masuk sini terus keluar. Ya, masuk sini bisa. Kebanyakan saya suggestkan ke klien saya, malam-malam juga drive by the area ya, supaya tahu keadaan waktu malam hari itu gimana. Itu penting. Itu penting. Sangat amat Sangat penting. Karena kita nggak tahu, siapa tahu pagi-pagi kelihatan aman, sejahtera, malam-malam. Malam-malam repot Aduh. gimana kan ya guys ya. Itu Iya. penting ya guys ya kalau mau beli rumah. Oke. Ini jadi sekali lagi ini situasinya. Kalau ini nama daerahnya apa sih? Ini Monrovia juga. Masih Monrovia? Ya, tapi dia north of the foothills. North of the foothills, Iya. di kaki gunung guys. Iya. Di kaki gunung ini kalau kaki gunung gini kalau lagi dingin banget. Dingin. Panas banget Panas kali. banget ya. Kalau yang beli rumah-rumah kayak gini tuh kira-kira targetnya demografinya itu siapa sih? Itu untuk anak-anak muda yang barusan married, yang tidak mau kayak pusing, saya. dia, yang tidak mau pusing untuk maintenance, untuk apa gardening yang gitu-gitu. Dan kalau yang biasanya kalau kompleks gini kan biasanya ada gate ya. Jadi mereka masuk dari luar itu sudah merasa aman.
I see. Jadi ini kan komplek banyak orang, tapi kalau rumah yang kayak tadi kan very open ya, itu di hook lagi di corner lot ya kan guys. Corner lot kan kiri kanan orang bisa masuk. Saya personally saya tidak suka corner lot karena terlalu open. Ngerti. Ya. Oke. So itu juga perlu di-consider. Ada orang suka corner lot. Saya banyak klien yang suka corner lot. Aku suka karena lebar aja. Ya lebar kan. Tapi aku ngerti sih dari sisi keamanan. Ya dari sisi keamanan. Makanya saya bilang kalau beli rumah itu tergantung dari kebutuhannya apa. Oke. Ini garasi kita tutup. Habis itu kita move on to the next. Kita keluar dari sini. How? Kita ke next one. Oke. You want to wait outside or you want to go in? Aku tunggu sini coba kali ya. Nah, gini nih. Ini sekarang ditutup dari dalam. Otomatis. Oke, kita ke rumah selanjutnya, guys. Nah, gimana so far menurut kalian konten kali ini? Apakah kalian termotivasi untuk beli rumah? Kalau kalian suka konten kali ini, tentunya tolong please banget di like. Dan kalau kalian baru di channel ini, terus pengen lihat tips-tips tentang tinggal di Amerika atau kisah-kisah tentang orang-orang di Amerika, tentunya di subscribe dan loncengnya dinyalain. Yuk kita lanjut ke rumah selanjutnya. Let's go. Kita balik lagi ke tadi ketika datang ke sini kan pakai visa F1 which is buat student. Yes. Nah, tapi F1 visa itu akan expire ketika sekolah kalian udah selesai. Yes, Nah, selesai. terus bisa di sini lanjut itu gimana prosesnya? Nah, kan kalau di universitas itu kalau nggak salah 2 years and 4 years degree ya. Setelah lulus itu dikasih perpanjangan 1 year F1 visa untuk cari kerjaan di sini. OPT bukan Ya, namanya? OPT. Buat Tapi kerja tetap F1 kan dia punya status. Yes, Dia punya OPT kayak ya. permit tambahan lah. Ya, tambahan. Ya. Lalu dia dikasih kita 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kita harus dapat kerjaan supaya kita bisa apply H1 visa. H1 visa adalah Itu visa untuk orang kerja di sini, yang boleh untuk bekerja di US. memang untuk bekerja. Yes. Jadi ya dalam 1 tahun itu banyak orang yang pakai waktu itu untuk main-main. Karena mereka pusing habis kuliah main bola. Kamu bayangin ya, waktu dulu saya apply kerjaan itu resume itu setiap resume itu harus diketik. Diketik pakai mesin ketik. Salah satu tuh dibuang, ketik-ketik. Kertas buang dikit-dikit salah buang. Cover letter juga harus diketik, nggak bisa kayak sekarang pakai komputer print begitu, enggak. Jadi waktu saya apply ya, apapun kerjaan yang saya apply semua saya ngetik. Jadi tiap hari itu di depan mesin ngetik harus rajin ya. Saya apply, the reason I apply for semua kerjaan yang ada di koran. Kita lihatnya dari koran guys. Dulu ya. Hari Sabtu itu paling banyak. Hari Sabtu itu paling banyak yang lowongan. Cari. Saya apply for that. The reason for that sebenarnya saya juga mau latihan interview. Kalau pada sampai saat saya dapat kerjaan yang benar-benar kan saya sudah terbiasa interview. Sampai ke car dealer pun saya pergi, saya interview sebagai resepsionis. Yes, saya interview ke sana juga. Jadi kan setiap masing-masing mereka kita tahu cara dia tanya pertanyaan apa yang akan ditanyain. Jawabannya gimana yang bisa diambil atau enggak yang bisa ya. Jadi ya itu saya pergi harus rajin guys, get ready all the time pakai jas. Oke guys, sekarang kita udah di rumah yang selanjutnya dan rumahnya itu ada di belakang gue ini dan si Cimulyani lagi nyari kuncinya biar bisa dibuka. Tapi gue mau point out satu, di kaki gunung guys, lo lihat gak sih? Di kaki gunung rumahnya, jadi keren banget dan daerahnya juga bagus sekali. Oke. Cimulyani mana ya? Tuh, kayak lagi nyari kunci masih. Dan satu lagi, rumah ini adalah rumah paling mahal yang kita unjukin kali ini. Dari 3 rumah tadi, ini yang paling mahal. Harganya berapa? Stay tune aja biar Cimulyani yang ngasih tahu sama kalian berapa harganya. Let's go. Pakai kode. Kode. Ini kuncinya ada di situ. Ada di sini. Terus untuk buka saya harus pakai apps untuk buka. Wah, tuh lihat ada bunyi klak. Nah, jadinya ini buka kunci ini sudah diregister nama saya semua, saya kerja di mana, semua complete information saya. Jadi kalau ada apa-apa kita yang kena siapa buka terakhir. Makanya kalau
dulu kan pakai lockbox begitu, kunci sering hilang, jadi kita nggak tahu. Jadi untuk agent gitu semua harus pakai ini. Oke. Ya? Nih nggak sabar nih. Tadi aku udah sempat bilang nih sebelum kita masuk. Tadi aku sempat bilang rumah ini yang paling mahal dari ketiga rumah yang kita unjukin hari ini. Yes. Berapa sih rumahnya harganya? Ini harganya 1,3, 1,2. 1,3 apa miliar? Million US dollar. Wadaw Bener ya. 1,3. Tapi sebelum kita masuk aku pengen ngasih lihat nih, guys. Nih gue suka banget nih fiturnya Arc. Ini Spanish style. Wow, 1,3 million. Assalamualaikum. Dan udah di stage juga ya? Ya, sudah di stage. Hati-hati ya. Itu ada step down. Ada step down. Set begini tuh lihat. Ada step down. Jadi hati-hati nih kalau masuk harus hati-hati. Ini sedikit aja, biasanya tinggi dalam. Tapi ini asik banget sih. Ini 1,3 nih ya. Asik ya. Ini lihat dong, jendelanya gede gitu. Kelihatannya daerahnya aman ya. Makanya mereka berani punya jendela segede gini, nggak pakai railing atau nggak pakai railing, bahasa Indonesianya apa ya? Kayak jeruji. Iya, jeruji gitu deh buat di jendela. Ini lihat aja bathroomnya, kualitinya lain tuh guys. Wah, lihat ini. Pantes harganya segini ya guys. Ini udah dimodif bagus banget guys. Ini mantep banget. Wow, ini keren banget. Ini Amerika banget sih guys. Lihat, ini ada namanya island atau kalau bahasa Indonesia island itu pulau. Karena memang bener-bener kayak pulau di tengah-tengah gitu dia naroknya. Terus ada stool, ini bisa buat makan di sini atau sama makan di sini. Formal di sini. Wah, keren banget. Keren ya guys. Wah. Mas lagi. Gila nih. Jadi ingat Uya. Mas juga. Iya. Ini juga warnanya mirip sama rumahnya Uya juga nih. Persis, exactly in the bathroom. Mirip ya? Yes. Mirip ya. Wah guys, kulkasnya termasuk nggak sih? Ini boleh diminta. Biasanya tidak. Kalau gini sih sudah termasuk. Sudah termasuk. Harus bilang. Siapa tahu sellernya nggak mau. Tapi di kontrak itu kita akan masukin. Ini kulkas, lihat guys, udah termasuk. Tutup dulu yang benar. Oke. No, ada es. Hah? Ini freezer 2 nih ya? Iya. Gila, 1.3 guys. Ini juga bagus banget, lihat emas. Aduh, harus kerja yang giat nih. Aduh, ini spaghettinya termasuk gak sih? Itu hanya staging. Oh, hanya hiasan ya? Kirain termasuk spaghetti. Ini lihat nih. Ini lihat bisa goyang gini dan ini harusnya touch ya. Mungkin touch ya. Iya, mungkin. Dan ini guys, kalau misalnya lo pengen mandi di sini juga bisa guys. Mandi di sini bisa guys. Lo cuci rambut gitu di sini. Ini install ya sekarang ya. Dan deep ini 1 nggak 2 dan dia kayak porcelain begitu. Sekarang rumah-rumah yang di-update semua pakai kayak gini. Wow, ini gila keren banget. Terus ada tentunya mesin pencuci piring. Lihat tuh udah ada segala macam. Baru nih masih ada tag-nya guys. Ya. Keren banget tuh. Di sini ada mode-mode di sini. Ini ada 5 burner. Ini yang aku dikasih tahu sama istri Ci ini ya. Apa nggak bener atau enggak? Mungkin situ bisa confirm ya. Makin gede ininya makin mahal guys. Ini salah satu tandanya nih. Makin gede ininya kompornya makin mahal nih. Soalnya kenapa? Karena dia punya apinya keras. Oh gitu. Kalau yang biasa-biasa di apartemen itu yang zaman dulu kan apinya cuma keluar sedikit. Ini gede sekali, kamu lihat ininya no. Lihat the size dari ini. Ini untuk wok ini. Wah. Untuk goreng-goreng nasi goreng di sini. Nah, buat nasi goreng. Tapi ini gila lihat tuh. Stainless steel ini. Iya, stainless steel, lihat ininya. Wow. Ini berarti sudah termasuk nih kalau kayak gini ya? Ya. Wah, gila guys. 1.3 ya pantas lah ya. Ya, terus dia punya hood kan bagus, ini suctionnya pasti kencang nih. Kencang ini. Masak terasi nggak bau lah ya. Ini kalau masak terasi ini ada kayak gini guys. Dan yang aku suka juga nih ya, apa bahasanya? Istilahnya aku nggak tahu namanya, cuma lampunya recessed lighting yang di dalam gitu, jadi nggak nongol-nongol. Ini, yang ini nongol tapi ini classy, ini keren nih. Cantik ya. Nggak 1, 2 guys. Gunanya rumah itu di staging atau dihias. Itu gunanya apa sih?
supaya rumahnya cantik dan juga orang bisa bayangin kalau dia pindah ke dalam rumah ini bentuknya kayak gimana gitu. Biasanya kalau rumah yang tidak ada staging, orang yang tidak mengerti size-nya dari meja sama yang kursi ini agak susah untuk dibayangin. Jadi kalau sudah ada staging gini kan jadi mereka bisa bayangin, oh nanti saya taruh meja di sini, itu makannya begitu gitu. Biasanya rumah yang di stage itu lebih cepat dijual puluhan. Kalau market normal gitu, rumah kayak gini dan udah di staging dalam 1-2 hari sudah habis. 1-2 hari langsung hilang? Hilang. Kalau price-nya juga bagus, price is right, itu pasti multiple offer. Makanya jadi seller kadang-kadang tuh jangan terlalu rakus ya, kasih harganya terlalu tinggi. Justru karena kalau taruh harga lebih rendah itu lebih banyak orang interested, dia offer nanti bid malah lebih tinggi dari yang seller mau. Kalau buat mereka yang foreigner, misalnya temanku nih, ada yang bilang, ya gue pengen beli rumah di Amerika, tapi mereka orang Indonesia. Yes, bisa. Bisa. Ya. Apa yang dibutuhkan? Nah, ini ada beberapa type of loan untuk foreigner ya. Ada yang di income verification dan juga verification of employment di sana. Itu biasanya interest rate-nya lebih kurang sedikit sama yang easy loan ya. Karena verification itu tapi dia punya proses itu agak panjang. Nah, tapi kalau yang gampang aja yang 40% down nggak usah verification apa-apa itu juga bisa. Yang penting dia ada supporting dokumen like bank statement di Indonesia, mereka juga harus ada bank account di Amerika itu minimum 2 bulan. Nah, kalau punya bank account di sini sudah 1 bulan, dia sudah qualified untuk beli rumah, nggak apa-apa, kita bisa sudah mulai cari rumah. Karena untuk proses pembelian rumah kadang-kadang take 1 month to 2 months. Itu depend. Jadi kita 2 bulan, terus ada income verifikasi dan segala macam. Tapi kalau nggak mau yang ngerepot lagi itu tadi langsung down paymentnya 40%. 40%, tapi dia punya income juga harus dikasih lihat bank statement dari Indonesia. Tentu. Dan akan dihitung-hitung berapa banyak yang uangnya minimum 40% pada saat ini. Iya. Kita cek ini dulu. Ini kamar apa nih? Main bedroomnya di bawah. Main bedroom. Ini bagusnya rumah ini ada bathroom di bawah. Jadi untuk orang tua atau bisa. kamu bisa tinggal di sini. Jadi nggak usah privasinya pisah sama atas. Wow guys, lihat tuh. Ini ceritanya TV nih maksudnya. Ini kayak TV nggak nyala nih, staging doang. Ini gue di pojok nih gue sekarang ya. Liatin. Nah, lo dapat pemandangan keluar, dapat matahari yang kayak lo lihat nih, lumayan bagus. Nggak ada lampunya. Very nice. Iya, lampu pun nggak nyala, itu doang di sana. Terus udah dikasih rug ini juga. Nah ini dikasih rug It's kenapa? very Karena good dingin. touch. Karena dingin kan. Jadinya kan orang kan harus, kalau kebanyakan orang yang tidak punya karpet dia akan kasih rug untuk di atas itu apa tilenya atau wood floor. Oke, aku mau lihat ini dulu ya. Ini lihat tuh, klosetnya guys, ada hallway sendiri dari kamar ke kamar mandi, ada hallwaynya. Wah, kita lihat yuk. Wow, nggak perlu dipencet, sensor guys. Wow, lihat, wih ini cantik banget. Walaupun cuma 1 dan nggak double sink, ini aku terima sih. Wow guys, emas, wow, emas. Ini keren banget nih. Ini kayaknya coba ya. Halo, bukan telepon sih. Oh ini bukan telepon sih. Kirain telepon. Aduh, norak emang. Hah, ini namanya apa? Itu shower untuk dari atas ke bawah juga. Ada istilahnya, Ci. Rain shower. Rain shower, Ci. Nah, ini kayak cocok buat saya, Ci. Cocok buat saya nih sama istri. Karena sekalinya ke kamar mandi, wah, baunya kemana-mana. Jadi kalau ditutup, ini ada exhaust, ya. Tinggal dinyalain gini, tuh, langsung baunya ke sini. Jadi kalau istri saya tidak terganggu. Kalau lagi ke kamar mandi. Ini detail ya, kamu lihat detail dari ini ya, bagus sekali. Enggak Mickey Mouse work. Ini benar-benar bagus ini. Lihat aja lantainya juga. Keren abis. Lihat tuh guys, ininya banyak, laci-lacinya ya kan. Ini, wow, mantap. Oh iya, sama ada pertanyaan yang sering dipertanyakan tentunya, dan aku juga sempat heran awalnya. Kenapa rumah sini enggak batu bata, tapi sedangkan malah, coba kita cek, triplek. Karena di sini earthquakes. California earthquake. California itu tidak boleh ada rumah yang dari bata. Karena kalau earthquake nanti jatuh. Terus kalau fondasinya sendiri? Ini foundationnya itu dari ini dong, harus semen. kuat. Harus kuat. Oh, karena jadi lebih untuk keamanan ya. Keamanan.
Tapi sekarang di sini kan fire. Iya. Sekarang mau jadi gimana? Ini kalau kena api ini cepat kebakar nih. Tapi kah, apakah dengan membangun rumah dari triplek ini akan lebih cepat bangunnya? Oh iya, Karena cepat. lebih mudah. Lebih mudah karena ini bukan hanya triplek ya, di dalamnya itu ada kayak chicken wire gitu Chicken wire untuk holding it. Yang itu yang di belakang, yang di dalam ya plywood. Yang di luarnya itu loh, yang outside structure. Terus habis gini dikasih semen, di stako, dia disemprot. Tapi nggak pakai batu bata kayak di Indonesia ya? Oh nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Yang keluar tahan dulu ya, kita ke atas dulu guys. First time itu selalu memorable. Yes. Rumah pertama yang Cici jual. Oh, rumah saya pertama yang saya jual itu di Yucca Valley. Wah, mana itu? Dekat. Yucca Valley ya? Yes, dekat Joshua Tree. Oh, jauh banget guys. Jauh banget guys. Rumah yang terakhir Cici jual. Oh, saya barusan jual yang di Alhambra. Alhambra. Itu 725 harga listingnya guys, 29 offers. Saya dapat untuk lanjut 950. Rumah termahal yang pernah Cici jual. Oh, itu yang di Beverly Hills. Pernah jual rumah di Beverly Hills? Yes. Berapa? Itu 3,5 juta. 3,5 juta. Guys, komisinya banyak kita. Komisinya banyak kita 3,5 juta. Ke atas. Ada berapa? 3. Jadi total ada 4 kamar. Ya. Ini look at the bathroom, boy. Kamar mandi atas. Nah, tetap ada double sink, guys. Double sink. Ini fitur yang penting buat gua. Lagi-lagi ada rain shower modelnya. Terus ada telepon umum lagi, guys. Nope. Hah, halo. Oke, coba lihat lagi. Mountain view. Guys, lu bangun pagi, view-nya pegunungan. Tuh. Itu mountain view di sana juga. Lagi-lagi gunung. Dan ini ada screen. Ini double pane ya. Jadi kalau lagi musim panas bisa dibuka, tapi karena ada screen nggak perlu takut nyamuk. Ini mungkin kalian kelihatan atau tidak, gue nggak tahu ya. Cuman ini tuh ada screen. Wah, terus ini kamarnya satu lagi. Wow, this is nice This is juga. nice, small but nice. Nih, kalian lihat itu apa? Matahari. Dapat matahari. Sekarang jam 1 siang, mataharinya di sini dapat. Ini pemandangannya kurang lebih mirip sama kamar yang sebelah tadi. Tapi ini ke depan, itu mobil gue di situ. Oke, kita ke I can see kamar. myself live here. Oh, same. Same. You can? Ya, banget. Ini lihat ke atas dan wow, ini kalau anak bandel nih bisa keluar, loncat kamar mandi dari genteng. Loncat ke apa namanya, kolam renang dari genteng ya. Harusnya ini dibikin aja ya, bikin deck di sini ya. Dibuka ya nggak sih? Ya buka langsung jadi keluar ke deck. Ya. Oke. Sekarang gue mau buka ini. Aduh, nggak dibuka. Oke, buka. Nah, ini dia screen door. Ada screen door satu lagi. Kita buka. Wah, ini guys. Lihat, bisa nyantai di sini, lihat tuh. Luar biasa. Ya, itu bisa masuk dari samping. Ada pintu samping. Oh, bisa party, bisa buat barbecue. Menjauh dari rumah. Yoi, dari sini bisa buat barbecue, makan, terus ini bisa nyebrang. Ah, gue loncat enggak deng, bercanda. Ini enak loh. Ini Wah. rumah ini enak loh. Enak banget sih. Enak banget. Nah, kenapa nggak dikasih si Uya di sini? Barusan on the market. Oh, baru ya, baru ya. Waktu itu kan belum ada, kalau ada pasti aku udah tunjukin. Kalau ini sih gila, ada kolam renang guys. Nah, tapi kalau punya kolam renang gini, harus ada orang yang ngurus lagi dong ya berarti. Kalau bukan orang ngurus harus pakai automatic like mesin ini yang di bawah di sini. Oh, ini untuk mesin. penyaring dia. Apa ini? Untuk bersihin. Water level mesin control. sih, iya. Ini water level tapi dia punya sistem tuh di belakang sana. Untuk perairannya segala macam. Ini apa ini? Jacuzzi, hangat dong. Harusnya ini dingin. Dingin guys. Jadi harusnya ini hangat nih kali ya. Terus bisa berenang di sana tuh. Ada loncatannya juga guys. Wah, ini dalam sih. Oke, nah ini tuh lihat. Lo bisa begini, segini nggak takut gua kalau ke ujung. Oh, ini ada suara, ini tuh pumpnya ya. Ada jeruk lagi. Ada yang mau, aduh, ya putus. Aduh, udah tua ya, udah taruh di sini deh buat hiasan. Buka. Pompanya, filternya di sini. Oh, pompa segala macam di sini.
Ini ada grapes lagi guys, kalau sudah tunggu, waduh enak ya. Anggur nih ya? Ini anggur ini. Wow. Sudah tua lagi loh, look at the ini. Iya. Extra storage. Iya, extra storage nih lumayan buat gudang. Tuh, that's pretty good. Kalau ngurusin pool gini tuh susah nggak sih? Mahal nggak sih? Mahal ya? Ini ya kalau dipanasin, kalau dinyalain gini kan satu hari mereka kadang-kadang nyalain 3 sampai 6 jam. It depend on the condition of the pool. Nah kalau ada pool gitu ya listriknya itu sekitar, banyak orang yang bilang sekitar 300-an lah, 350-an listriknya. The whole house apa ini doang? Oh, sebulan? Ya. Terus abis gitu mereka hire orang untuk bersihin. Kalau hire orang untuk bersihin, rate-nya sekitar 150 lah. Untuk ini. Biaya lagi tuh ya. Ya udah, aku beli yang ini aja, Ci. Beli yang ini aja ya? Ya, aku beli yang ini ya. Good. Gimana guys? Ini aku bisa kesini party terus ya. Siap, kita party terus guys. Gimana? Kalau gua beli rumah ini, setuju tak? Kalau setuju, tolong komen di bawah bilang setuju bang beli rumah ini bang. Amin. Duitnya dari mana nggak tahu, yang penting beli aja dulu. Hopefully semua sukses dan Cici juga sukses juga di bisnisnya. And semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Yang lebih dalam tentang proses pembelian rumah yang secara lebih detail itu seperti apa. Kalau kalian enjoy tentunya episode kali ini, jangan lupa di like di sini nih ya, di like di sini. Dan kalau kalian tentunya baru di channel ini, welcome, dan channel ini subscribe karena di channel ini mengisahkan kisah-kisah teman-teman kayak gini, terus tips-tips tentang tinggal di Amerika dan banyak info-info yang sangat berharga. Jadi di subscribe dan loncengnya jangan lupa dinyalain. Dan satu lagi sih, komen kira-kira dari 3 rumah yang tadi kalian pengen yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ini, yang ketiga, pengen yang mana? Coba tolong di komen di bawah. Dan sekali lagi, thank you banget tentunya Cici udah nemenin, udah waktunya, dan semoga ini bisa kebeli sama orang, sama dia mungkin. Iya mungkin kita ya. Kita bantu dia juga ya. Apa kita patungan aja beli? Beli satu. Terus disewain bisa juga. Bisa juga. Iya kan? Ya udah, thank you banget once again. You're welcome. Semoga kita bisa berkonten lagi one day. Dan semoga kalian enjoy. Oke, tentunya my name is Yafi Fairuz dan Mulyani Ang. Kalau perlu bantuan silahkan kontak aja. Kontak ada di bawah. Be nice to one another and I will see you next time. See you. Dah. Bye.